Begitu saya nengok ke atas, itu persis banget. Belum sleting saya, belum saya sletingin itu sahabat channel. Itu saya udah diliatin langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Karena di sini tuh tadinya ada salah satu tanah wakaf gitu. Masalah itu kuburannya itu udah diangkat atau belum gitu. Itu saya kurang tahu gitu. Saya lihat kok banyak tulang-tulang apa namanya, tulang-tulang manusia, dia bilang gitu. Bahkan ada kepala tengkoraknya sahabat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Dan terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini kembali lagi bersama saya Chandra Wijaya yang akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang pembangunan gor di atas tanah makam, sahabat channel. Ingin tahu keseruan ceritanya, sahabat channel? Inilah kisahnya. Jadi saya mau ucapin dulu yang masih puasa hari ini, sahabat channel. Semoga sahabat channel bisa puasanya sampai lebaran dan Allah kasih keberkahan selalu buat sahabat channel di rumah. Terima kasih. Jadi di tahun 2018 sahabat channel. Jadi dari kantor nih saya dimutasikan untuk ke daerah Serpong nih sahabat channel, yaitu buat bikin project, yaitu bikin gor daerah Serpong sahabat channel. Ya udah, setelah dapet surat dari mutasi untuk kerja saya nih sahabat channel, akhirnya saya berangkat untuk survei dan permintaan dana. Jadi tugas saya di kantor itu sahabat channel untuk mintain suatu dana, suatu project atau proyek nih sahabat channel. Ya disebut administrasi proyek lah sahabat channel, tapi tentang keuangannya sahabat channel. Nah akhirnya di hari Senin tuh saya berangkat buat survei sahabat channel, sekalian minta rekapan awal-awal untuk permintaan dananya. Dan saya tuh kadang kalau survei gitu itu nggak bisa dipastikan bisa langsung pulang ke rumah sahabat channel. Ya setidaknya saya bawa perlengkapan mandi sama pakaian lah, karena takut-takut atasan saya tuh sampai malam dan tanggung buat pulang, akhirnya buat mutusin nginep. Biasa saya udah sering-sering kalau kita survei proyek atau kita baru pertama kali itu pasti saya bawa perbekalan yang cukup sahabat channel. Akhirnya saya berangkat pakai motor sahabat channel. Perjalanan cukup lancar sahabat channel, karena saya berangkat tuh nggak pasti kayak orang-orang kantor gitu sahabat channel. Ya bisa jam 8, jam 9 sampai proyek. Akhirnya tibalah sampai proyek yang di daerah Serpong ini, yang akan direncanakan akan membuat suatu gor, gedung olahraga tuh sahabat channel. Akhirnya saya ketemu sama atasan saya, project manager saya, dan ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya atasan saya bilang, ya udah Chan, kamu rekapin keperluan-keperluannya semua gitu kan. Nanti kalau memang ada yang kurang atau gimana, kamu laporan ke saya. Saya bilang, oke Pak, siap, saya kerjakan. Akhirnya
di situ di wilayah lahan itu masih banyak pohon-pohon, tapi sebagian untuk daerah depannya itu sudah dipangkas lah, dan itu udah ditaruh satu kontainer sahabat channel ya, untuk kita ngantor dulu sementara sahabat channel, karena sudah ada perinan komputer yang dikirim dari kantor, dan ada satu security buat jaga di depan sahabat channel. Akhirnya saya sama atasan saya masuk ke dalam kontainer itu sahabat channel, kerja keperluan-keperluan proyek dalam 3 bulan ke depan itu. Kalau saya tentang keuangannya itu saya buatkan rekapannya sahabat channel, dan project manager saya ya bikin kebutuhan materialnya, volumenya, kebutuhan strukturnya gitu sahabat channel. Dan akhirnya kerja nggak disangka-sangka waktu tuh udah sore aja sahabat channel, udah jam 5 setengah 6, sedangkan pekerjaan saya tuh masih banyak banget saat itu sahabat channel. Ya udah, akhirnya saya kebut sampai habis isya sahabat channel. Itu saya dengar bos saya nerima telepon, atasan saya tuh nerima telepon, dan dikabarkan bahwa ada saudaranya ini yang meninggal dunia. Jadi mau nggak mau atasan saya itu harus nyelawat di malam itu juga sahabat channel. Ya udah, akhirnya dia ngobrol ke saya, ngomong lah, "Chan, saya pamit dulu ya, gitu. Ini ada saudara yang meninggal. Kamu bisa nggak selesaiin sampai malam ini seselesainya?" Gitu. Ya udah, akhirnya saya selesain lah. Ya udah Pak, saya sanggup Pak, saya selesain, karena permintaan dana ini akan masuk besok pagi, karena pekerjaan proyek ini akan segera dimulai sahabat channel. Ya udah, akhirnya saya kebut ya kan sahabat channel, kutak-kutik sambil saya ngetik dan ngeprint juga sahabat channel. Selesailah itu jam 11 malam sahabat channel gitu. Akhirnya saya rapi-rapi buat siap-siap pulang. Terus saya juga udah info atasan saya, "Pak, saya langsung pamit pulang gitu. Masalah nanti tanda tangan atau sebagainya yang kurang, nanti pihak BWA aja lah gitu ditanda tanganinnya, atau by email lah gitu." Nah, begitu mau siap-siap, tiba-tiba hujan turun sahabat channel. Ya udah turun gitu kan. Ya udah, akhirnya saya nunggu nunggu hujan gitu kan. Akhirnya saya kontak melalui HT di security, "Halo Pak, monitor," gitu. "Oh iya Pak," gitu kan. "Pak masih standby di depan Pak?" "Masih Pak, saya posisinya udah aplusan, saya yang jaga malam, saya Agus Pak." "Oh iya Pak Agus," gitu, "nanti saya bentar lagi nunggu reda, saya pulang." "Oh berarti Bapak pulang, nggak nginep aja Pak, udah malam?" "Enggak, saya kayaknya pulang," saya bilang gitu. Tapi mau pulang, hujan pun nggak reda-reda sahabat channel, sampai jam-jam setengah 2. Ya udah gitu. Kebetulan saya juga nggak bawa jas hujan juga. Ya udah, saya kabarin lagi ke Pak Agus security ini gitu. "Pak Agus, monitor Pak Agus," gitu. "Iya Pak," gitu. "Ini saya nggak jadi pulang Pak, saya nginep aja. Jadi saya ke kantornya dari pagi, nanti langsung ke kantor," gitu. Ya udah, akhirnya saya siapin kayak ada karpet gitu buat tidur gitu. Dan di situ tuh, namanya kita proyek baru sahabat channel, itu belum ada toiletnya, belum ada buat BAB-nya sahabat channel. Ya udah, kayak kencing tuh atau pipis saya masih sembarangan gitu sahabat channel. Nah, di belakang kontainer persis tuh pohon bambu panjang lah sahabat channel. Ya ada sekitar 500 meteran lah gitu. Jadi di pinggir-pinggirnya itu pohon bambu sahabat channel, dan kesananya masih banyak pohon-pohon lah.
Ya udah, akhirnya saya putusin buat tidur di dalam kontainer itu sendirian sahabat channel. Nah, begitu saya udah mau siap-siap tidur, saya kunci kontainernya sahabat channel, takutnya namanya masih security penjaganya masih satu, saya juga takutnya harus berhati-hati juga sahabat channel. Nah, nggak berapa lama sahabat channel, sekitar jam setengah tigaan, itu kayak ada yang gedor-gedor kontainer. Dor, dor, dor. Nah, akhirnya saya kebangun tuh sahabat channel. Ini ada apaan? Kata saya bilang gitu kan. Saya bilang monitor, Pak Agus, monitor Pak. Pak Agus, monitor Pak. Dan dari Pak Agus security ini sahabat channel, itu nggak ada jawaban. Saya panggil-panggil lagi, Pak, tolong ke kontainer Pak. Gitu, cepet Pak, ada yang gedor-gedor. Ya udah, karena nggak ada jawaban, pikir saya, wah tidur nih. Saya bilang Pak security-nya. Ya udah, saya bilang saya keluar dari kontainer itu gitu kan. Saya kelilingin, itu nggak ada apa-apa sahabat channel. Ya udah, sembari keluar mau nggak mau saya pipis dulu nih, kencing dulu nih sahabat channel. Persis di bawah pohon bambu, terus hujan masih rintik-rintik sahabat channel. Begitu saya kencing sahabat channel ya kan, sambil numpang-numpang gitu, itu ada kedengerannya sosoknya, itu suara kuntilanak merintih. Nah, saya tengok ke kiri sama ke kanan, itu nggak ada sahabat channel. Begitu saya nengok ke atas, itu persis banget. Belum saya seletingin itu sahabat channel, itu saya udah diliatin, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu sahabat channel. Itu dia melihat ke arah saya sahabat channel. Langsung saya seletingin, langsung buru-buru ke kontainer gitu, sambil baca-baca sahabat channel. Kata saya kontak lagi Pak Agus. Pak Agus monitor, nggak ada jawaban juga. Daripada saya harus ke depan hujan, ya udah saya pasrah lah. Saya pikir nanti juga subuh juga bentar lagi lah, kalau udah jam 3-an mah gitu. Ya udah, akhirnya saya coba tidur lagi sahabat channel. Mencoba buat tidur. Akhirnya nggak berapa lama, itu ada suara gereheman orang yang kayak bapak-bapak gitu sahabat channel. Nah, saya bilang, saya sambil teriak, kalau emang berani wujudnya, saya bilang gitu kan. Ternyata nggak ada wujudnya, cuman geram-geram aja. Ya udah, akhirnya nggak berapa lama sahabat channel, saya terdengar suara azan. Kata saya bilang, alhamdulillah, saya bilang gitu. Udah siap-siap gitu. Karena nggak ada kamar mandi atau gimana gitu. Ya udah, nanti di jalan aja lah, saya bilang, pikir sholatnya. Akhirnya saya udah siap-siap, sahabat channel. Tas saya bawa, rekapan saya bawa gitu. Kunci motor saya siap-siap. Saya datengin Pak Agus. Nah, ternyata Pak Agus yang tadi saya kontak pakai HT itu lagi tidur, sahabat channel. Pak Agus, Pak Agus, oh iya Pak, gitu. Bang dulu ya Pak, gitu. Soalnya pagi-pagi karena saya mau minta permintaan dana buat proyek ini. Oh iya Pak, hati-hati Pak, gitu. Sambil saya pamit, saya sambil nanya sama Pak Agus. Pak Agus orang asli sini. Iya Pak, kebetulan saya dari koordinasi sama komandan, jadi saya orang sini, diambillah 2 orang, yang orang luar 2 orang gitu. Jadi saya memang orang asli sini. Pak, saya mau nanya, di dekat-dekat kontainer ini itu kayak ada kuntilanak, kayak sosok suara-suara bapak-bapak. Oh ya Pak, maaf Pak, karena di sini tuh tadinya ada salah satu tanah wakaf gitu. Masalah itu kuburannya itu udah diangkat atau belum gitu. Itu saya kurang tahu gitu. Oh ya udah gitu. Masalahnya semalam saya digangguin Pak. Oh gitu Pak. Iya. Jadi
setahu saya, ingat saya dulunya adalah tanah pemakaman wakaf gitu. Ya udah, bagus, makasih ya gitu. Akhirnya saya pamit ke kantor. Saya selesain, saya kelarin tuh perdananya, saya serahin ke bagian pihak kos kontrol lah yang ngecek pekerjaan-pekerjaan saya, sahabat channel. Beberapa minggu kemudian, sahabat channel, akhirnya saya ke sana dan permintaan dana pun turun, sahabat channel, dan proyek pun berjalan. Jadi dia lagi proyek ini yang saya bikin perdananya, permintaan dananya lagi pemadatan tanah. Jadi ada yang digali-gali gitu, sahabat channel. Dan saya pun penasaran yang dibilang security Pak Agus itu bahwa proyek ini bekas tanah pemakaman wakaf gitu, sahabat channel. Ya udah, saya sambil lihat-lihat sekitar proyek lagi gali-gali gitu, sahabat channel. Itu nggak berapa lama dari saya keliling proyek itu, sahabat channel. Itu supir atau salah satu driver dari eskavator ini, operatornya, sahabat channel, begitu lagi ngeruk gitu, begitu mau ditaruh, itu dia berhenti, matiin mesin eskavator gitu kan. Dia lihat kok banyak tulang-tulang, apa namanya, tulang-tulang manusia, dia bilang gitu. Bahkan ada kepala tengkoraknya, sahabat channel. Dan akhirnya saya juga ngeliat sama atasan saya, lah ini kenapa pemakaman ini nggak dikuburin dulu, nggak dipindahin, kenapa ini tulang-tulangnya masih ada di sini gitu. Ya udah, akhirnya kita dari pihak kita kumpulin gitu kan, kita laporin ke pihak apa namanya, pihak desa, ini makam siapa, dan akhirnya dikuburkan kembali gitu, sahabat channel, di tanah yang wakaf yang udah disediakan, sahabat channel gitu. Masalah di titik-titik lain itu kemungkinan masih ada tulang bedulang manusianya, sahabat channel. Ya udah, akhirnya proyek pun berjalan lagi setelah menemukan tulang-tulang manusia ini, sahabat channel. Nah, gali gitu, sahabat channel. Ya udah, akhirnya beberapa hari kemudian, sahabat channel, itu saya pas lagi di kantor, sahabat channel, saya dapat info dari teman saya yang di proyek. Itu ketika buat menggali ke daerah lebih dalam lagi, sahabat channel, itu banyak para pekerja sama operator eskavator tuh banyak yang kesurupan, sahabat channel gitu. Dan akhirnya atasan saya nih bingung gitu kan, akhirnya manggil ustadz gitu, sahabat channel, buat ngasih tahu lah sama nyari informasi. Masalahnya ini pekerja saya banyak yang kesurupan gitu kan. Ya udah, akhirnya kita tanya-tanya sama ustadz, akhirnya diangkat semua tulang-tulang manusia itu, dimakamkan lagi, terus akhirnya kita selamatan dulu gitu sama manggil-manggil sesepuh itu, sahabat channel. Ya udah gitu, daripada kita terusin banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang diganggu makhluk halus, sahabat channel. Nah, jadi buat pelajaran buat kita semua, sahabat channel, ketika kita masuk ke sesuatu daerah, sebaiknya kita izin, kulo nuhun dulu, pamitan dulu, kalau secara Islam selamatan dulu lah, apalagi ngundang-undang sama warga sekitar. Mungkin itu aja, sahabat channel, tentang gor yang dibangun di atas tanah makam gitu, sahabat channel. Tapi itu makam dan isi tulang manusia itu udah diangkat, sahabat channel. Mungkin itu aja, sahabat channel, tentang kisah saya itu sendirian di dalam kontainer, nginep dan dihantui hantu-hantu sekitar proyek tersebut, sahabat channel. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang udah selalu dukung dan support channel ini.
dan semoga kalian selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.